Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 15 September 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, kenikmatan dunia seringkali membuat manusia lupa bahwa yang ia miliki sifatnya sementara dan bahwa itu tidak hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi juga untuk hal-hal yang bernilai kekal. Namun manusia acap kali baru sadar bahwa hidup ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan hal yang berdampak kekal setelah semuanya terlambat. Memang penyesalan manusia selalu datang terlambat. Melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran mengenai kehidupan kekal. Minimal ada dua prinsip yang terlihat di sini. Pertama, cara hidup di dunia ini berdampak dalam kekekalan. Kita dapat melihat bagaimana Lazarus yang sangat miskin dalam hidupnya. Ketika ia meninggal, ia menikmati kebahagiaan kekal yang digambarkan dengan duduk di pangkuan Abraham. Sebaliknya, orang kaya yang memiliki segalanya di dunia, tetapi tidak peduli dengan orang lain, ketika meninggal, ia menderita di neraka atau alam maut. Kedua, pada saat kita mati, tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertobat. Selagi kita masih hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbuat baik, melakukan hal-hal yang bernilai kekal, dan percaya kepada Yesus. Namun bila kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka kita tidak akan punya kesempatan lagi ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Semuanya akan terlambat. Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah ketika orang kaya tersebut sadar bahwa semua sudah terlambat baginya, ia meminta Abraham untuk menyuruh Lazarus memberitahukan kepada kelima saudaranya yang masih hidup untuk bertobat dan percaya Tuhan. Namun Tuhan berkata bahwa jika mereka tidak percaya pada firman Tuhan, maka mereka juga tidak akan percaya pada seseorang yang bangkit dari kematian. Hal ini mengingatkan kita pada kebangkitan Tuhan Yesus yang juga tidak membuat semua orang percaya. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, bertobatlah. Percayalah pada Yesus dan lakukan hal-hal yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk segenap kekuatan, hikmat, dan sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan, menegur, juga meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami yang dulu adalah hamba-hamba dosa, sekarang boleh menjadi anak-anak Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Kami seharusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Kami seharusnya memikirkan dan melakukan hal-hal yang bersifat kekal. Namun Tuhan, kami juga sadar di dalam keberdosaan, di dalam kedagingan kami. Kami yang masih hidup di dalam daging ini terkadang tidak memikirkan hal-hal yang benar. Kami hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kami berfokus pada hal-hal yang tidak kekal untuk memuaskan keinginan kami. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau memurnikan kami. Engkau menguduskan kami kembali. Kami rindu sungguh-sungguh boleh bertobat di hadapan Tuhan.
tidak lagi melakukan hal-hal yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang bersifat kekal. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat kami melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami tidak ingin hidup kami di dunia ini kemudian berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh boleh menghidupi kebenaran Tuhan saja. Kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu terus memuliakan Engkau, dan kami rindu Engkau memakai kami sekali lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom.